Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di mata kuliah Desain dan Evaluasi Sistem Penyediaan Air Minum. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas peningkatan kapasitas sistem penyediaan air minum yang mencakup unit air baku, unit produksi, unit transmisi dan distribusi, dan unit pelayanan. Pada peningkatan kapasitas masing-masing unit, pada unit air baku akan kita bahas optimalisasi dan sumber alternatif. Untuk unit produksi, peningkatan kapasitas bisa berarti re-rating, up-rating, atau penambahan unit pengolahan. Untuk unit transmisi dan distribusi, peningkatan kapasitas dapat berupa optimalisasi jaringan, penggantian pipa, maupun penambahan jaringan. Sementara untuk unit pelayanan, peningkatan kapasitas berarti penambahan sambungan rumah. 3 langkah di dalam kita melaksanakan peningkatan kapasitas ini. Yang pertama adalah kita lakukan evaluasi terhadap masing-masing unit. Berdasar hasil evaluasi ini, kita bisa berikan rekomendasi apakah bisa ditingkatkan atau tidak. Kemudian ditindaklanjuti dengan desain atau redesign dalam rangka peningkatan kapasitas. Yang pertama kita bahas untuk unit air baku. Apa yang dievaluasi pada unit air baku? Yang pertama adalah analisis kualitas air. Kita memerlukan data secara historis selama beberapa bulan. Kita perlu data ini agar kita mengetahui kualitas air dari waktu ke waktu pada musim-musim tertentu, apakah fluktuatif atau tidak, atau fluktuasinya kecil. Selain kualitas, kita juga harus melakukan pengukuran debit, juga time series, data dari waktu ke waktu, sehingga kita bisa tahu bahwa debit dari sumber air itu apakah berfluktuasi atau tetap. Misal kondisi debit minimum itu terjadi pada waktu yang bagaimana atau bulan-bulan apa, kemudian debit rata-rata ataupun debit banjir itu juga bisa kita ketahui terjadinya pada bulan-bulan apa. Yang ketiga yang perlu dievaluasi adalah kondisi fisik dari infrastruktur unit air baku. Misal berupa intake sungai atau bangunan penangkap air untuk mata air dan sumber-sumber lainnya. Jadi kondisi fisik bangunannya apakah masih layak atau mungkin ada kerusakan-kerusakan. Jadi masih berfungsi dengan baik atau perlu perbaikan. Yang keempat, kita perlu mengevaluasi ketersediaan sumber alternatif. Ini untuk jaga-jaga apabila ternyata sumber air existing itu tidak bisa dikembangkan atau tidak bisa ditambah debitnya. Nah, yang perlu kita evaluasi atau kita kaji untuk sumber air alternatif ini adalah lokasinya di mana, kita ukur debitnya berapa,
dan diperiksa di laboratorium kualitas airnya seperti apa. Nah, rekomendasi yang mungkin bisa diberikan dari hasil evaluasi tadi, yang pertama kemungkinannya adalah kualitas air masih layak sebagai sumber air dan debit masih mencukupi sesuai dengan kebutuhan di daerah pelayanan. Sehingga kita perlu hitung kembali berapa kebutuhan pelanggan atau calon pelanggan untuk di waktu-waktu yang akan datang. Kemudian bandingkan dengan berapa debit dari sumber air yang existing maupun yang alternatif. Yang alternatif ini terutama untuk yang poin yang kedua apabila debit tidak mencukupi. Nah, kita kembali yang rekomendasi yang pertama, kemungkinannya apa yang perlu dilakukan apabila kualitas air masih layak dan debit masih mencukupi. Nah, maka kita bisa melakukan penambahan pengambilan air dari sumber yang sama. Jadi kita tingkatkan pengambilan airnya. Nah, berdasarkan evaluasi kondisi fisik maupun kemampuan dari penyaluran air dan sebagainya, maka kita bisa lakukan langkah-langkah tertentu apakah perlu menambah saluran atau sama sekali tidak perlu menambah apapun. Artinya debit cukup, penyalurannya pun cukup, sehingga kita tinggal menambah debitnya saja, atau misal penambahan pompa jika diperlukan. Nah, apabila debit ternyata tidak mencukupi dari sumber existing ini, maka kita perlu mencari sumber air baku alternatif. Berdasarkan kajian yang sudah dilakukan pada tahap evaluasi, kita bisa menentukan sumber air yang mana yang kita bisa pakai untuk menambah debit atau menambah kapasitas pelayanan nantinya. Selanjutnya, setelah rekomendasi, kita bisa melakukan desain atau redesign, atau bahkan tidak melakukan apapun. Ya, misal, intake existing masih layak. Secara fungsi baik, secara debit masih mencukupi, kualitas masih sama seperti pada desain yang terdahulu. Maka kita bisa menambah debit itu dari sumber yang existing tanpa menambah fasilitas apapun. Karena secara infrastruktur masih cukup, debit juga cukup. Yang kedua, kemungkinannya adalah kita perlu melakukan modifikasi atau perbaikan intake existing. Sebagai contoh, mungkin perlu menambah pintu air. Mungkin perlu menambah pipa. Atau sekedar modifikasi kecil ya untuk memperbesar kapasitas. Tapi dengan catatan debit di sumber air masih mencukupi. Hanya infrastrukturnya yang masih perlu dimodifikasi atau belum mencukupi sehingga perlu ada redesign.
Atau kemungkinannya juga perlu menambah intake baru. Misal dengan ukuran maupun bentuk yang sama dengan intake yang lama, kita bangun di sebelahnya untuk bisa menambah kapasitas pengambilan air baku. Nah, untuk yang poin keempat ini, kemungkinannya ini adalah untuk kondisi apabila hasil evaluasi maupun rekomendasi menyatakan bahwa perlu ada sumber air baru atau di lokasi yang baru. Maka kita perlu membangun intake baru. Kemudian untuk unit produksi, apa yang perlu dievaluasi? Yang pertama, hitung efisiensi pengolahan. Efisiensi adalah perbandingan antara kondisi, dalam hal ini kualitas air baku dibandingkan dengan kualitas air produksi. Nah, itu terjadi penurunan polutan sebesar berapa persen. Misal kita tentukan parameter kekeruhan. Air baku kekeruhannya berapa, air produksi kekeruhannya berapa, kita bisa hitung efisiensi penurunan kekeruhannya berapa persen yang bisa dilakukan atau diturunkan oleh IPA ini. Berikutnya, kita lakukan evaluasi IPA dengan debit rencana. Maksudnya dengan debit desain pada saat IPA ini dibangun. Apakah masih memenuhi persyaratan, terutama kriteria perencanaannya, apakah masih terpenuhi atau tidak. Nah, ini kita lakukan perhitungan. Yang ketiga, evaluasinya adalah sama dengan yang nomor 2, tetapi dengan debit yang ditingkatkan. Jadi bukan lagi debit kondisi awal desain maupun kondisi existing saat ini, tetapi kita ingin meningkatkan kapasitasnya, dinaikkan. Nah, itu apakah dari sisi kriteria perencanaan atau dari sisi kapasitas yang lain itu masih mencukupi atau tidak dengan desain existing, ya, dengan desain existing atau dengan ukuran dimensi ataupun fasilitas yang ada saat ini, kondisi existing, tetapi dengan menaikkan debit. Nah, apa yang perlu dievaluasi dari debit yang berbeda ini, ya? Evaluasi IPA apa yang perlu dilakukan? Nah, beberapa parameter penting di setiap unit pengolahan. Nah, setiap unit itu tentu mempunyai parameter kunci, ya, atau kriteria kunci dari setiap unit itu berbeda-beda. Sebagai contoh, untuk prasedimentasi dan sedimentasi itu yang penting adalah overflow rate atau surface loading. Nah, itu kita hitung baik dengan debit existing maupun dengan debit rencana nantinya atau ketika dinaikkan. Nah, itu apakah overflow rate dari sedimentasi itu masih memenuhi atau tidak, ditinjau dari nilai pada kriteria perencanaan. Pada filter misalnya, parameter pentingnya adalah filtration rate, laju filtrasi. Nah, dengan
kondisi sekarang itu apakah terpenuhi. Kemudian kita cek lagi, kita evaluasi lagi dengan debit yang ditingkatkan. Nah, apakah masih terpenuhi atau tidak. Demikian juga pengadukan. Kriteria pentingnya adalah gradien kecepatan dan waktu pengadukan. Nah, itu kita evaluasi untuk debit saat ini maupun debit apabila ditingkatkan. Nah, ini semua kita bandingkan dengan nilai kriteria perencanaan yang ideal sesuai dengan SNI misalnya atau literatur yang lain. Nah, berdasarkan evaluasi IPA ataupun unit-unit IPA, kita bisa keluarkan rekomendasi, ini alternatif atau kemungkinan yang bisa kita rekomendasikan. Yang pertama, IPA dapat di-upgrade tanpa perubahan. Nah, kapan kita bisa memilih rekomendasi ini? Yaitu ketika semua unit, meskipun sudah ditingkatkan debitnya, semuanya memenuhi kriteria perencanaan. Jadi, pada saat kita mengevaluasi unit, semua unit, satu persatu dievaluasi, dihitung dengan debit yang sudah dinaikkan, di-upgrade, nah, itu ternyata semua unit masih memenuhi kriteria perencanaan. Sehingga kita tinggal menaikkan kapasitas, terutama di air bakunya tadi. Tambah pompa sekian liter per detik, sehingga debit di IPA bisa dinaikkan. Kemungkinan yang lain, IPA dapat di-upgrade dengan modifikasi proses atau unit. Yaitu dengan cara mengubah tidak major, ya, perubahan minor, misal dengan memperbesar saluran, menambah atau memperbesar pintu air, atau memperpanjang weir pada sedimentasi. Jadi modifikasi unit, tidak sampai mengubah ukuran bangunan misalnya ya. Tetapi hanya di peralatan-peralatan, mungkin ada peralatan pengaduk yang sudah tidak efisien. Atau mungkin penambahan baffle atau penambahan settler. Nah, begitu. Jadi ada modifikasi terhadap proses maupun peralatan-peralatan yang tidak major. Ya. Jadi tidak sampai mengubah total satu unit begitu, tidak, tapi mengubah prosesnya. Unitnya mungkin tetap, unit bangunannya, ukurannya, atau bentuk umumnya, ya, bentuk dasarnya itu mungkin tetap, tapi ada perubahan-perubahan sedikit. Atau mungkin mengubah arah aliran, atau ya, dengan cara memberi sekat tadi, maka aliran bisa berubah, misalnya begitu. Kemungkinan yang berikutnya adalah IPA dapat di-upgrade dengan menambah unit baru. Saya ulangi yang kedua tadi, yang ini, kapan ini kita bisa pilih? Nah, itu apabila ada sedikit atau kriteria perencanaan yang sedikit tidak tercapai. Atau tercapai tetapi hasilnya
ditinjau dari efisiensinya, itu masih bisa ditingkatkan. Nah, itu yang pilihan yang kedua ini. Kemudian kalau pilihan yang ketiga, ini adalah apabila kriteria perencanaan tidak terpenuhi. Maka perlu menambah unit baru, tapi tidak semua unit. Ini hanya unit tertentu saja. Sebagai contoh, misal unit 1, 2, 3 sudah memenuhi. Tapi ada unit 4, misal filter, ada unit filter yang tidak terpenuhi kriteria perencanaannya. Maka kita hanya menambah 1 atau 2 atau beberapa unit filter saja. Sementara unit yang lain, prasedimentasi, pengadukan, sedimentasi, karena sudah memenuhi, maka tidak perlu ada penambahan di unit ini. Hanya di unit tertentu, misal filter itu tadi. Atau, nah ini kemungkinan terburuknya, IPA tidak dapat di-upgrade. Artinya hampir semua unit bangunan itu sudah jauh melampaui kriteria perencanaan. Artinya tidak mungkin kalau debit ditambah, karena pada kondisi existing barangkali sudah hampir tidak terpenuhi kriteria perencanaannya, maka ketika debit ditambah, maka lebih tidak memenuhi kriteria perencanaan. Maka untuk alternatif yang terakhir, atau kemungkinan terakhir ini, ya berarti kita harus membuat IPA baru. Kalau membuat IPA baru, namanya bukan lagi pengembangan IPA, tapi ya membangun baru. Gitu. Sehingga perlakuannya atau langkah-langkahnya tentu berbeda antara membangun IPA baru dengan mengembangkan sebagian dari IPA ini. Oke, berdasarkan evaluasi dan rekomendasi tadi, maka kita bisa lakukan desain atau redesign. Yang pertama, hitung kebutuhan unit bangunan dengan debit pengembangan, artinya debit yang sudah di-upgrade. Terutama untuk yang modifikasi ataupun yang penambahan unit tadi. Kemudian optimumkan unit existing sampai seberapa debit tambahan yang mampu diolah. Jadi kita coba-coba naikkan debitnya, masih memenuhi, naikkan lagi, masih mencapai kriteria, naikkan lagi, nah sampai pada batas tidak memenuhi kriteria, berarti disitulah kapasitas optimum dari unit ini. Artinya kalau kapasitas kita naikkan lagi, berarti perlu ada modifikasi atau penambahan unit. Jadi pengertian optimumkan di sini adalah tanpa menambah bangunan atau tanpa memodifikasi, kita bisa meng-upgrade atau menaikkan kapasitas. Jika kita melakukan modifikasi atau menambah sedikit atau sebagian kecil dari komponen sebuah unit pengolahan, ya, maka harus dilakukan perhitungan seberapa kebutuhan tambahannya atau modifikasinya. Nah, langkah yang ketiga ini apabila perlu ada unit baru, unit tambahan, maka kita harus hitung seperti waktu menghitung unit-unit baru, atau kalau ingin lebih mudah lagi, dibangun dengan ukuran yang sama persis dengan unit yang existing. Jadi tinggal menambah, misal filter ditambah 2, maka ukuran, bentuk, dan sebagainya itu dibuat sama dengan yang kondisi existing atau yang bangunan existing. Ya, jadi unit baru atau unit tambahan lebih mudah kalau kita buat ukuran yang sama
bentuk yang sama juga, sehingga ketika waktu operasional itu akan memudahkan bagi operator. Ini adalah contoh perhitungan untuk mengevaluasi flash mixing. Itu bangunan pengadukan cepat, ada instalasi pengolahan air. Misal debit 100 liter per detik dengan ukuran lebar dan panjang bak 1 meter masing-masing, kedalaman 1,25 meter, diaduk dengan pedal yang berukuran 75 cm, kecepatan putaran 100 rpm. Nah, kita evaluasi, kita hitung apakah bangunan ini serta peralatan yang diperlukan yaitu pedal, apakah masih memenuhi kriteria perencanaan pengadukan cepat atau tidak apabila debitnya dinaikkan. Kita hitung, kita evaluasi kondisi motor existing seperti apa. Motor dari pengaduknya, motor pengaduk, kemudian kondisi fisik bangunan, itu juga kita lihat apakah masih layak. Kemudian untuk perhitungannya, kita hitung TD. Dengan debit existing ya 0,1. Ini debit existingnya 0,1. Ketemu 12,5 detik, 12,5 detik. Nah, setelah di-upgrade menjadi 125, kita hitung lagi. Nah, TD-nya ternyata menjadi 10 detik. Turun. Yang tadinya 12,5. Ini turun menjadi 10 detik. Nah, kita cek apakah 10 detik itu masih memenuhi kriteria perencanaan untuk pengadukan cepat atau tidak. Demikian juga yang existing tadi, apakah 12,5 ini masuk ada kriteria pengadukan cepat atau tidak. Nah, kita cek di kriteria apakah di SNI atau literatur lain. Kemudian pertahankan nilai GT ya. Jadi nanti dilihat juga GT untuk mengadukan cepat itu berapa. Apabila ini dianggap terlalu kecil, misalnya, supaya GT-nya tetap, maka tingkatkan nilai G. Bagaimana meningkatkan nilai G dengan bangunan yang tetap, jadi volumenya tetap, maka yang perlu dilakukan, yang bisa dilakukan adalah dengan menaikkan power. Bagaimana menaikkan power? Bisa dengan memperbesar putaran pedal. Berarti di sini ada kemungkinan mengganti motor. Atau memperbesar diameter pedal. Tapi ini harus dicek juga. Yang tadinya itu ukurannya 75 cm. Nah, kalau diperbesar lagi apakah masih mungkin? Karena ukuran baknya tadi 1 meter. Nah, ini juga perlu dilihat kriteria ukuran pedal atau pengaduk dibanding ukuran bak itu ada kriterianya juga harus memenuhi. Atau mungkin pedalnya diganti dengan pengaduk lain yang mungkin dengan ukuran kecil bisa menghasilkan power yang besar. Misal diganti dengan propeller. Nah, itu kira-kira sekilas saja satu contoh untuk evaluasi maupun peningkatan kapasitas untuk unit flash mixing atau pengaduk cepat. Nah, dengan langkah yang sama seperti ini, kita bisa melakukan untuk unit-unit yang lain.
mengaduk lambat, sedimentasi, filter, dan sebagainya. Kemudian unit yang ketiga, komponen ketiga dari SPAM adalah unit distribusi. Pertama kita lakukan evaluasi, sama dengan unit-unit yang lain tadi. Lakukan analisis jaringan pipa existing dengan jaringan yang ada saat ini, dengan debit yang ada saat ini, dengan jumlah pelanggan yang ada saat ini. Jadi lakukan pendataan, kemudian datanya masukkan ke model atau software untuk menganalisis jaringan. Cek di situ nanti hasilnya apakah masih memenuhi atau tidak, terutama pada kecepatan aliran dan tekanan. Tekanan pada titik-titik kritis atau titik terjauh. Kalau analisis yang pertama ini sudah memenuhi, artinya jaringan masih layak dipakai secara hidrolis, ya, maka kita coba analisis lagi dengan debit tambahan, artinya debitnya dinaikkan dengan asumsi ada pelanggan-pelanggan baru. Nah, dengan adanya tambahan debit ini, apakah nanti jaringan pipanya masih bisa berfungsi seperti idealnya atau tidak? Artinya secara hidrolis, apakah tekanannya masih memenuhi, apakah kecepatan alirannya juga masih memenuhi. Nah, itu kita analisis. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah cek kondisi pipa, ya, apakah banyak kebocoran atau tidak. Ini bisa kita lihat riwayat pengelolaan selama ini. Sering ada kebocoran atau tidak. Atau kita bisa juga lihat umur pipanya. Biasanya pipa itu mempunyai umur tertentu, ya. Jadi kalau sudah umur sekian tahun, itu ada kemungkinan pipa sudah tidak layak lagi. Mungkin bocor atau mungkin terjadi penyempitan penampang karena adanya kerak yang menempel di permukaan dalam pipa. Itu evaluasinya. Sekarang apa rekomendasi dari hasil evaluasi ini? Kemungkinan pertama adalah kapasitas distribusi dapat ditingkatkan. Kapan kita bisa membuat rekomendasi semacam ini? Yaitu apabila ketika debit dinaikkan, ternyata kapasitas distribusi masih mampu, masih memenuhi syarat, memenuhi kriteria, terutama dua yang penting tadi, yaitu tekanan dan kecepatan. Ini secara hidrolis. Kalau secara kondisi, itu tadi lihat umurnya tadi, ya. Kemungkinan yang kedua, kapasitas distribusi dapat ditingkatkan dengan mengganti sebagian jaringan pipa. Nah, ini apabila ada sebagian jalur-jalur pipa yang mungkin kecepatannya terlalu kecil atau bahkan terlalu besar. Terlalu besar artinya pipanya terlalu kecil ukurannya, sehingga head loss-nya besar. Head loss-nya besar, tapi dampaknya apa? Dampaknya akan ke tekanan. Tekanan menjadi kecil. Nah, apabila ini terjadi di tidak semua jalur, artinya hanya di jalur-jalur tertentu, maka kita bisa lakukan rehabilitasi di jalur tertentu saja. Bisa mengganti, bisa menambah
Kemungkinan yang lain, kapasitas distribusi dapat ditingkatkan dengan menambah jaringan pipa baru. Nambah pipa, terutama ini apabila pelanggan baru atau calon pelanggan baru itu berada di daerah lain yang saat ini belum ada jaringan pipa. Berarti kita memperluas area pelayanan. Untuk desain ataupun redesainnya, hitung analisis jaringan distribusi rencana. Rencana itu berarti debit sekarang, bukan debit, kondisi jaringan sekarang, ya, ditambah dengan yang baru itu tadi bisa berupa tambahan atau sekedar rehabilitasi, dengan debit tambahan. Debit tambahan itu berarti debit, maksudnya di sini debit yang sudah ditambah ya, bukan hanya tambahannya saja, tapi dengan debit yang sudah ditambah. Yaitu debit existing ditambah dengan debit rencana untuk pelanggan, untuk calon pelanggan yang baru. Hitung, nah ini kalau yang kemungkinan yang terakhir tadi, yaitu yang ada wilayah baru, hitung atau analisis jaringan distribusi rencana, existing dan baru, dengan debit tambahan di wilayah pelayanan yang baru. Nah ini harus diperhatikan juga di dalam melakukan analisis jaringan dengan software ya. Perlu diingat nanti kita harus membedakan antara pipa yang sudah terpakai, sudah lama terpakai, dengan pipa baru yang rencananya akan dipasang. Apa bedanya pipa baru dan pipa lama? Yaitu pada nilai kekasaran pipa. Pada pipa lama, kekasarannya berarti ya lebih kasar. Gitu. Pada umumnya lebih kasar. Sedangkan untuk pipa baru atau pipa rencana, nah itu kita masukkan di software nanti, itu pipanya tentu lebih halus ya. Kalau kita menggunakan koefisien kekasaran Hazen-Williams C, nah itu pipa baru biasanya lebih tinggi nilainya. Misal 130 atau berapa untuk PVC ya. Tapi kalau sudah lama, sudah beroperasi lama, sehingga ada kemungkinan terjadi korosi atau endapan atau kerak, nah itu nilai C-nya kita turunkan. Mungkin 110 atau 100 begitu. Nah ini supaya model atau analisis jaringan yang kita masukkan di software itu bisa lebih mendekati pada kondisi yang nyata. Komponen keempat atau yang terakhir adalah unit pelayanan. Apa yang dikembangkan di sini, ini mudah saja yang di sini. Karena hanya nambah pelanggan saja nanti ya, desainnya. Evaluasinya, hitung debit tambahan dari calon pelanggan. Nah, ini biasanya kita mempunyai PDAM ya. PDAM mempunyai daftar tunggu calon pelanggan. Atau kalau tidak ada daftar tunggu, PDAM biasanya juga punya daftar calon pelanggan potensial. Biasanya dari hasil survei nih. Nah, berapa calon pelanggan yang akan dilayani nantinya? Nah, itu hitung debitnya berapa. Jadi satu pelanggan diasumsi berapa, nanti kalau sekian ribu pelanggan tambahnya, nah itu debitnya berapa, bisa dihitung.
Kemudian cek ketersediaan dan kapasitas jaringan pipa di dekat rumah calon pelanggan. Jadi apakah di pelanggan itu, atau di sekitar rumah pelanggan itu, atau di daerah calon pelanggan itu sudah ada jaringan pipa atau belum? Kalau sudah, berarti tinggal mengambil saja dan dicek. Tapi dicek dulu debitnya berapa dan diameternya berapa. Jika masih mungkin mengambil di situ, ya langsung saja dipasang tanpa menambah pipa baru, pipa pelayanan baru. Tinggal langsung disambungkan ke rumah ya. Rekomendasinya, bila calon pelanggan dapat dilayani, langsung SR dipasang. Bila calon pelanggan tidak dapat dilayani, kenapa tidak dapat dilayani? Mungkin debitnya tidak cukup. Jadi sudah ada jaringan pipa di depan rumah, tetapi tidak memungkinkan kalau ini dipasang. Kenapa tidak memungkinkan? Kalau dia dipasang, nanti ada kemungkinan mengganggu pelanggan-pelanggan yang existing. Karena debitnya tidak cukup. Nah, berarti nunggu apa ini? Nunggu nanti ada mungkin ada pipa baru atau modifikasi atau rehabilitasi, maksud saya rehabilitasi pipa di wilayah tersebut. Atau di daerah itu belum ada jaringan pipa. Ya, maka masuk daftar tunggu. Sampai kapan? Ya sampai PDAM merencanakan di daerah itu ada jaringan baru. Nah, demikian saudara-saudara sekalian tentang pengembangan spam yang dapat saya sampaikan. Bila ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, silakan tinggalkan komen Anda di bawah, atau kita bisa diskusi secara langsung pada kesempatan yang lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.